Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romla Siti Soliha. Dalam video ini saya ingin menjelaskan perihal analisis pembiayaan bank syariah yang berjudul Sistem Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah untuk tugas portofolio. Latar belakang dan pendahuluan. Poin utamanya adalah yang pertama, alternatif sistem keuangan. Perbankan syariah hadir memberikan layanan keuangan yang berlandaskan prinsip Islam, keadilan, transparansi, dan kebermanfaatan. Yang kedua, peran akad murabahah. Akad jual beli yang paling dominan digunakan dalam penyaluran dana, baik untuk sektor konsumtif, rumah atau kendaraan, maupun produktif, yaitu modal kerja atau investasi. Yang ketiga itu standarisasi OJK. Dilengkapi dengan pedoman produk pembiayaan murabahah, perbankan syariah di tahun 2023 untuk menyamakan pemahaman industri dan kepatuhan syariah. Pengertian dan karakteristik murabahah yang berasal dari kata rib yang berarti keuntungan. Akad jual beli barang di mana bank menyebutkan harga perolehan atau cost dan margin keuntungan atau profit margin yang disepakati bersama nasabah. Karakter utamanya yang pertama itu transparansi tinggi. Nasabah mengetahui secara pasti harga asal barang dan besarnya margin keuntungan bank. Yang kedua itu jual beli nyata. Keuntungan bank berasal dari margin jual beli barang, bukan dari bunga atas uang pinjaman. Yang ketiga, fleksibilitas penggunaan dapat diimplementasikan untuk kebutuhan properti, otomotif, investasi bisnis, maupun modal kerja. Landasan hukum dan regulasi dalam Al-Quran, QS Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan surat An-Nisa ayat 29 menegaskan prinsip kerelaan atau antara din dan kejujuran dalam perdagangan. Fatwa DSN MUI yang pertama, fatwa nomor 4 DSN-MUI 4 2000 panduan utama akad murabahah. Fatwa terkait nomor 13 uang muka, nomor 16 diskon, dan nomor 84 pengakuan keuntungan. Regulasi nasional Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 Perbankan Syariah, Undang-Undang nomor 4 tahun 2023 PPSK, serta pedoman OJK 2023. Rukun dan syarat murabahah. 5 unsur utama sahnya akad. Yang pertama, para pihak, penjualan atau bank syariah dan pembeli atau nasabah. Objek transaksinya, barang harus halal, jelas spesifikasinya, bermutu atau bernilai ekonomis, dan dapat diserah terimakan. Yang selanjutnya, harga transaksi. Harga pokok dan margin keuntungan jelas disepakati sejak awal. Terus ijab dan qabul, kesepakatan yang sah antara kedua belah pihak, dan prinsip kejujuran, kewajiban bank menyampaikan secara terbuka biaya perolehan sesungguhnya. Alur dan mekanisme operasional pembiayaan. Tujuannya, tahapan prosesnya itu pengajuan. Nasabah mengajukan permohonan beserta spesifikasi barang dan sumber pendapatan. Yang kedua, analisis kelayakan, penilaian kelayakan pembiayaan menggunakan metode 5C. Yang ketiga, persetujuan dan pengadaan.
bank menyetujui pembiayaan dan melakukan pengadaan atau pembelian barang dari pemasok. Yang keempat, akad murabahah, penandatanganan perjanjian jual beli dengan skema rinci atau dapat menggunakan akad wakalah bila diperlukan. Yang kelima, serah terima dan angsuran. Barang diserahkan ke nasabah dan nasabah membayar angsuran secara berkala sesuai tenor. Analisis kelayakan pembiayaan prinsip 5C. Yang pertama itu karakter, penilaian integritas, rekam jejak, dan komitmen kewajiban nasabah. Yang kedua capacity, mengukur kemampuan arus kas nasabah untuk membayar angsuran. Yang ketiga kapital, penilaian kondisi struktur modal atau aset keuangan yang dimiliki. Yang keempat kolateral, jaminan sebagai instrumen mitigasi risiko tambahan. Yang kelima condition of economy, analisis prospek bisnis, tren industri, dan faktor makroekonomi. Identifikasi dan mitigasi risiko. Risiko pembiayaannya itu gagal bayar, kegagalan pembayaran angsuran akibat keuangan nasabah. Yang kedua itu risiko pasar, gejolak harga barang di pasar selama proses pengadaan. Yang ketiga risiko operasional, kekeliruan administrasi, kegagalan dokumentasi, atau celah prosedur internal. Yang keempat, resiko kepatuhan syariah atau syariah non-compliance, ketidaksesuaian objek atau urutan akad yang dapat membatalkan keabsahan transaksi. Yang kelima, resiko reputasi, yaitu menurunnya kepercayaan publik jika transparansi tidak terjaga. Kelebihan dan kelemahan pembiayaan murabahah. Yang pertama, kelebihannya kepastian jumlah angsuran dan total kewajiban sejak awal. Yang kedua, mekanisme sederhana dan mudah dipahami oleh nasabah. Yang ketiga, memiliki payung hukum dan regulasi syariah yang sangat kuat. Dan kelemahannya yaitu yang pertama, proses administrasi lebih panjang untuk memastikan keabsahan jual beli. Yang kedua, masih timbul persepsi di masyarakat yang menyamakan margin dengan bunga. Yang ketiga itu persaingan ketat dengan suku bunga produk konvensional. Kesimpulan dan sarannya. Kesimpulan, murabahah merupakan pilar utama penyaluran dana perbankan syariah yang berbasis transaksi jual beli nyata atau real sector. Yang kedua itu penguatan aturan OJK dan standar PSA K102, menjaga kualitas penyaluran pembiayaan. Dan sarannya bagi bank syariah, meningkatkan kecermatan analisis 5C, edukasi nasabah, dan kepatuhan syariah secara konsisten. Bagi akademisi dan masyarakat, memperluas kajian edukatif mengenai maqasid syariah untuk membedakan secara jelas konsep margin jual beli dan bunga pinjaman. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.